ya kita cengeng, kita tidak mandiri, kita sifatnya selalu dibantu oleh orang. Nah, ketika kita mengalami ujian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Pena Kreatif. Sahabat, dalam kehidupan ini kita selaku manusia sering mengalami berbagai kejadian, dan kejadian ini menjadikan suatu permasalahan di dalam hidup kita. Misalnya suatu kejadian, ada seorang wanita muda, dia datang kepada neneknya. Wanita muda tadi berkata kepada neneknya, "Nek, saya ada masalah. Saya ada masalah karena ada kejadian yang menimpa." Lalu neneknya bertanya, "Wahai cucu, apa kiranya kejadian yang menimpa?" Maka wanita muda tadi bercerita bahwa dia diselingkuhi oleh suaminya. Jadi kejadian ini ketika wanita muda ini pergi bekerja, kemudian si suaminya kebetulan cepat pulang kerja, dan suaminya membawa seorang wanita ke rumah. Ketika wanita muda tadi kembali ke rumah setelah pulang dari bekerja, dilihatnya kejadian yang tidak mengenakkan, yang membuat hatinya panas, yang membuat perasaannya campur aduk, jiwanya gelisah, pikirannya tidak tenang. Maka buru-buru dia pergi meninggalkan rumah. Lalu ia pergi kepada neneknya dan berceritalah wanita muda tadi kepada neneknya. Dan ketika nenek bertanya kejadian apa yang menimpa, diceritakan bahwa itulah kejadian bahwa dia diselingkuhi oleh suaminya. Lalu sang nenek mengajak cucunya, wanita muda tadi, pergi ke dapur. Lalu nenek memasak di dapur, memakai 3 tempat, 3 bejana. Yang satu bejana diisi oleh nenek wortel. Bejana kedua diisi nenek mengisinya dengan telur. Bejana ketiga diisi nenek dengan kopi, biji kopi. Kemudian nenek mendidihkan atau memasak ketiga panci tadi di atas api. Maka setelah mendidih, lalu nenek mengeluarkan wortel tadi dari bejananya, telur dan biji kopi dari tempat direbus tadi, dan ditaruhlah di atas sebuah tempat di atas meja. Lalu si nenek bertanya kepada cucunya, "Wahai cucuku, apa yang engkau lihat?" Maka si nenek cucunya mengatakan, "Oh, 3 buah benda, Nek. Yang pertama wortel yang sudah lunak. Yang kedua telur rebus. Yang ketiga
biji kopi yang sudah direbus. Lalu si nenek bertanya lagi, coba kau pegang wortel tadi. Maka wanita muda tadi memegang wortel. Dia rasakan wortel itu lembut, lunak. Yang tadinya sebelum direbus dia merasakan wortel itu keras. Sekarang dia merasakan wortel itu lunak. Kemudian nenek berkata lagi, wahai cucuku, coba pegang telur. Dia memegang telur. Ya, tadinya itu telur kerasnya sama seperti tadi, cuma tadi itu mudah untuk pecah. Sekarang ini tidak. Kemudian dia pegang lagi kopi, keras tapi harum baunya, mengeluarkan bau yang sangat harum. Apa maknanya? Hakikatnya bahwa nenek tadi mengajari cucunya dengan 3 hal benda tadi. Yang pertama itu wortel. Wahai cucuku, wortel yang tadinya keras itu bisa lunak direbus dengan air. Jadi ketika kamu membayangkan dalam kehidupan itu yang dahulunya keras, ya, sifatmu keras, fisikmu kuat, tetapi begitu ada cobaan, begitu ada ujian, begitu ada kejadian, lalu kamu melemah, kamu tidak ada semangat, kamu loyo, seperti wortel tadi. Karena ketiga benda tadi itu direbus dengan kekuatan api yang sama, dengan proses yang sama, dengan air perebus yang jumlahnya sama, tetapi hasilnya berbeda. Nah, kemudian yang kedua, telur tadi yang tadinya sebelum direbus itu sangat sensitif. Katakanlah telur itu ketika dipegang kita harus hati-hati karena takutnya itu bisa pecah, mudah remuk. Kemudian ketika direbus itu memadat, kuat. Nah, jadi cucuku, kata nenek, kehidupan itu ada juga seperti itu. Yang tadinya ya kita cengeng, kita tidak mandiri, kita sifatnya selalu dibantu oleh orang. Nah, ketika kita mengalami ujian, ketika ada kejadian kita kuat. Bahkan kuat kita itu kadang-kadang bisa menimbulkan dendam. Nah, ini yang kedua, telur. Nah, kemudian yang ketiga itu kopi. Kopi itu yang tadinya keras, direbus juga keras, tetapi kopi itu memberikan warna. Memberikan warna yang sesuai dengan kopi itu kepada air. Memberikan rasa kopi itu. Jadi kehidupan, wahai cucuku, kata nenek, kehidupan juga seperti itu. Kamu adalah seorang yang dilahirkan sebagai manusia. Ketika ada ujian, kamu harus kuat. Apapun kejadian itu, kamu harus kuat. Terimalah itu suatu takdir bagimu, lalu kuatkan hatimu. Kamu harus mampu bangun dan bisa memberi warna kepada orang lain. Kamu bisa memberi arti kehidupan orang lain dari dirimu sendiri. Sahabat, intinya nenek berpesan kepada cucunya dalam hidup, ketika kita ada ujian, jangan kita pesimis. Kita harus optimis, membangun kembali mental kita yang down tadi. Seraya kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan Yang Maha Kuasa memberikan kepada kita kekuatan supaya kita bisa mengatasi setiap ujian dan kejadian
yang menimpa dalam kehidupan. Sahabat, Anda harus kuat dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.